Pulau Jawa, sebuah daratan yang penuh pesona dengan budaya yang begitu kaya dan beragam. Pada abad ke-14, tanah ini dikenal sebagai pusat peradaban Hindu-Buddha. Candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan berdiri sebagai simbol keagungan masa itu. Namun, di tengah kebesaran budaya Hindu-Buddha, ada sebuah pergerakan halus yang mulai mengubah wajah spiritual masyarakat Jawa. Ajaran Islam perlahan masuk melalui para pedagang yang datang dari Gujarat, Persia, hingga Arab. Namun, ajaran ini awalnya hanya diterima di kalangan elit. Masyarakat Jawa yang kaya dengan tradisi spiritual dan seni sulit untuk dijangkau. Maka muncullah 9 tokoh luar biasa yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka adalah pelopor perubahan besar. Dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan pendekatan yang lembut, Wali Songo berhasil memperkenalkan Islam tanpa menyingkirkan adat dan tradisi. Perjalanan mereka tidak hanya mengubah agama masyarakat Jawa, tetapi juga meninggalkan warisan budaya yang tak ternilai hingga hari ini. Siapa saja mereka? Bagaimana mereka membawa perubahan besar ini? Perjalanan Islam ke Nusantara dimulai dari jalur perdagangan maritim. Jalur perdagangan ini bukan hanya membawa barang-barang mewah seperti kain sutra, rempah-rempah, dan keramik, tetapi juga gagasan, budaya, dan agama. Pada abad ke-14, pelabuhan-pelabuhan besar seperti Gresik, Tuban, dan Surabaya menjadi titik persinggahan para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam melalui kehidupan sehari-hari. Namun, penyebaran Islam di Jawa tidak terjadi begitu saja. Pada awalnya, ajaran ini hanya diterima di kalangan pedagang dan bangsawan yang terbiasa berinteraksi dengan dunia luar. Sementara itu, masyarakat umum masih setia pada tradisi Hindu-Buddha mereka. Disinilah peran Wali Songo menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tetapi juga melalui seni, budaya, dan tradisi yang sudah dikenal masyarakat. Pendekatan mereka yang penuh toleransi dan kebijaksanaan menjadi kunci sukses dalam membawa Islam ke hati masyarakat Jawa. Setiap wali dalam Wali Songo memiliki cara dakwah dan pengaruh yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang, tetapi memiliki tujuan yang sama, menyebarkan Islam dengan cinta dan harmoni. Maulana Malik Ibrahim, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gresik, adalah tokoh pertama dari Wali Songo yang datang ke Jawa. Ia tiba di Gresik pada akhir abad ke-14, sebuah kota pelabuhan yang ramai dengan aktivitas perdagangan. Sebagai seorang ulama yang bijaksana, Sunan Gresik tidak langsung berdakwah dengan dogma agama. Sebaliknya, ia membantu masyarakat dengan cara-cara praktis. Ia mengajarkan teknik bercocok tanam yang lebih efisien, mengembangkan sistem irigasi, dan menyediakan pengobatan herbal untuk masyarakat yang sakit. Metode dakwahnya yang mengutamakan kepedulian sosial membuat masyarakat Jawa tertarik pada Islam. Bagi mereka, Islam bukan hanya sebuah agama baru, tetapi juga membawa manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hingga akhir hayatnya, Sunan Gresik dikenang sebagai tokoh yang merintis pondasi penyebaran Islam di Jawa. Putra dari Maulana Malik Ibrahim ini melanjutkan dakwah ayahnya dengan mendirikan pesantren pertama di Jawa, yaitu Ampel Denta. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam terbesar pada masanya, melahirkan generasi pemimpin Islam yang kelak menjadi Wali Songo lainnya, seperti Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel dikenal dengan ajarannya yang terkenal, yaitu Moh Limo. Prinsip ini mengajarkan untuk menjauhi 5 kebiasaan buruk: judi, mabuk, mencuri, berzina, dan makan barang haram. Dengan ajaran ini, ia memperbaiki moral masyarakat Jawa yang kala itu mengalami kemerosotan. Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel yang dikenal dengan pendekatannya yang unik. Ia menggunakan seni musik gamelan untuk menyampaikan ajaran Islam. Bonang, salah satu instrumen gamelan, menjadi alat dakwahnya. Melalui lagu-lagu yang ia ciptakan, Sunan Bonang berhasil menarik perhatian masyarakat dari segala usia. Musiknya bukan hanya hiburan, tetapi juga syarat dengan pesan moral dan spiritual. Dakwahnya penuh kelembutan, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk belajar Islam. Sunan Kalijaga atau Raden Said adalah salah satu wali yang paling dikenal masyarakat Jawa. Namun perjalanan hidupnya sebelum menjadi wali penuh lika-liku. Sebelum bertobat, Raden Said adalah seorang pemuda pemberani, namun gemar melakukan perampokan. Ia tidak merampok untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membantu rakyat miskin yang menderita akibat pajak yang tinggi dari kerajaan. Pertemuannya dengan Sunan Bonang mengubah segalanya. Dalam sebuah kisah terkenal, Raden Said mencoba merampok Sunan Bonang, tetapi akhirnya justru belajar nilai-nilai Islam darinya. Sunan Bonang memintanya bertobat dan meninggalkan cara hidupnya yang lama. Setelah itu,
Ia menjadi murid Sunan Bonang dan mendalami Islam hingga akhirnya dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Keistimewaan Sunan Kalijaga adalah kemampuannya memadukan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Salah satu metode dakwahnya yang paling terkenal adalah melalui wayang kulit. Cerita-cerita pewayangan seperti Dewa Ruci dan Pandawa Lima ia gunakan untuk menyampaikan ajaran Islam dengan simbol-simbol yang mudah dipahami masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga juga menciptakan lagu-lagu berisi pesan spiritual seperti Lir Ilir yang hingga kini masih dikenal. Ia tidak pernah memaksakan Islam pada masyarakat, tetapi memperkenalkan ajaran tersebut dengan cinta dan kelembutan. Pendekatannya membuat banyak orang tertarik dan akhirnya menerima Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shodiq. Ia dikenal sebagai wali yang memiliki pendekatan dakwah penuh toleransi dan kebijaksanaan. Sebagai seorang pemimpin, Sunan Kudus memahami bahwa masyarakat Jawa pada masa itu masih sangat kental dengan tradisi Hindu-Buddha. Ia pun memanfaatkan budaya lokal untuk memperkenalkan ajaran Islam tanpa menimbulkan konflik. Hal ini tercermin dalam pembangunan Masjid Menara Kudus. Arsitektur masjid ini memadukan elemen Hindu, Buddha, dan Islam dengan menara yang menyerupai candi. Langkah ini dilakukan untuk menunjukkan penghormatan terhadap tradisi lokal dan memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memeluk Islam. Sunan Kudus juga dikenal melarang umat Islam menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Sebagai gantinya, ia menyarankan masyarakat untuk menyembelih kerbau. Kebijakan ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana toleransi menjadi kunci sukses dakwahnya. Selain itu, Sunan Kudus adalah seorang pendidik dan pemimpin yang visioner. Ia mendirikan pusat pendidikan Islam di Kudus, tempat di mana masyarakat dapat belajar tentang Islam dan juga ilmu pengetahuan umum lainnya. Strategi dan kebijaksanaannya tidak hanya memperkuat penyebaran Islam, tetapi juga menciptakan harmoni antaragama di masyarakat. Sunan Giri, atau yang memiliki nama asli Raden Paku, adalah salah satu wali yang paling berpengaruh. Ia mendirikan kerajaan Giri Kedaton di Gresik, yang menjadi pusat dakwah Islam sekaligus pemerintahan. Kerajaan ini bukan hanya tempat berkuasa, tetapi juga pusat pendidikan yang melahirkan banyak ulama besar. Sunan Giri dikenal karena pendekatannya yang unik dalam mendidik anak-anak. Ia menciptakan permainan tradisional yang mengandung nilai-nilai Islam, seperti jelungan dan cublak-cublak suweng. Melalui permainan ini, anak-anak diajarkan kejujuran, kerjasama, dan nilai-nilai spiritual lainnya. Selain itu, Sunan Giri memiliki jaringan dakwah yang luas. Ia mengirimkan murid-muridnya untuk berdakwah ke berbagai wilayah Nusantara, termasuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam menyebarkan Islam, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar pulau. Lalu ada Sunan Derajat atau Raden Kasim adalah putra Sunan Ampel yang dikenal dengan pendekatannya, yang sangat peduli pada kesejahteraan sosial. Ia meyakini bahwa Islam tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang membantu sesama. Sunan Derajat sering membantu masyarakat miskin dengan membangun rumah, memberikan makanan, dan mendirikan fasilitas umum. Ia juga mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong, yang hingga kini menjadi bagian penting dari budaya Jawa. Dakwahnya tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan nyata. Ia menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang peduli pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Berikutnya ada Sunan Muria, putra Sunan Kalijaga, memilih untuk berdakwah di daerah pelosok pedesaan. Ia tinggal di daerah Pegunungan Muria, di mana masyarakatnya sebagian besar adalah petani. Metode dakwahnya sangat sederhana. Ia sering membantu masyarakat bertani, memberikan solusi atas masalah mereka, dan mengajarkan Islam melalui keseharian. Sunan Muria juga menciptakan lagu-lagu yang mudah dihafal oleh masyarakat, seperti Sinom dan Pangkur, yang mengandung ajaran Islam. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah, adalah wali yang berperan besar dalam mendirikan Kesultanan Cirebon. Sebagai pemimpin, ia menyatukan ajaran Islam dengan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Sunan Gunung Jati juga dikenal dengan dakwahnya yang melibatkan diplomasi. Ia menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Demak dan Banten untuk memperkuat pengaruh Islam di Nusantara. Wali Songo bukan hanya membawa ajaran agama Islam, tetapi juga menyentuh sendi-sendi budaya dan seni masyarakat Jawa. Metode dakwah mereka yang mengharmoniskan Islam dengan tradisi lokal menciptakan warisan budaya yang terus hidup hingga saat ini. Warisan ini tidak hanya dalam bentuk keagamaan, tetapi juga dalam seni, musik, tarian, dan adat istiadat yang tetap lestari. Salah satu pengaruh terbesar Wali Songo adalah dalam seni wayang. Sunan Kalijaga
misalnya, mengadaptasi wayang kulit yang sebelumnya syarat dengan ajaran Hindu Buddha menjadi media dakwah Islam. Ia menciptakan lakon-lakon baru yang memadukan nilai-nilai Islam dengan cerita-cerita pewayangan, seperti Dewa Ruci yang mengajarkan nilai tauhid dan Jimat Kalimasada yang menggambarkan pentingnya iman dan ketakwaan. Gamelan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa, juga mendapat sentuhan Islam melalui karya-karya Wali Songo. Sunan Bonang, misalnya, menciptakan tembang-tembang Islami yang dinyanyikan dengan iringan gamelan. Salah satu lagu yang paling terkenal adalah Lir Ilir, yang hingga kini masih diajarkan di sekolah-sekolah dan diperdengarkan di berbagai acara. Lagu-lagu seperti ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung pesan-pesan spiritual yang mendalam. Gamelan menjadi simbol harmoni, tidak hanya dalam musik, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, di mana tradisi lokal dan ajaran Islam berjalan beriringan. Warisan Wali Songo tidak hanya ada dalam sejarah, tetapi hidup dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Jawa hingga hari ini. Dari seni, musik, arsitektur, hingga tradisi keagamaan, jejak para wali ini mengajarkan kita tentang pentingnya harmoni, toleransi, dan cinta kasih. Mereka membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang memaksa, tetapi agama yang menyentuh hati dan menyatukan perbedaan. Dengan kebijaksanaan mereka, Islam diterima sebagai bagian integral dari budaya Jawa, menciptakan peradaban yang indah dan penuh makna. Hingga hari ini, ajaran mereka menginspirasi kita untuk hidup dalam keberagaman dengan semangat persaudaraan. Inilah warisan abadi Wali Songo, pelita yang akan terus menyinari perjalanan spiritual masyarakat Jawa dan Nusantara.